Kece People, balik lagi di Unesa On Air, Talk, Share, and Inspire. Ya, balik lagi sama Dani di sini bersama Unesa On Air. Tentu aku nggak sendirian pastinya kalau udah ngomong di sini, dan kalau kemarin kita ngobrol sama teman-teman muda dari NGO, dari ISEC. Nah, kalau sekarang kita ngobrol sama Prodi S2 Ilmu Hukum Unesa. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Budi. Iya, Mbak. Gimana kabarnya? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak, ini kan Ya. saya pas tahu ada kabar nanti podcast ya sama S2 Ilmu Hukum. Loh, oh sudah ada ya gitu. Terus tadi kan kita Loh, juga belum tahu ya? Belum tahu saya Pak. Belum tahu Pak. Mohon maaf. Saya tanya S1 Ilmu Hukum memang sudah ada. Terus kemudian oh ada S2 Ilmu Hukum. Terus tadi saya riset-riset ternyata oh iya sudah ada dan malah konsentrasinya sudah banyak. Nah, terus tadi kita juga udah ngobrol ternyata udah dari tahun 2023. 2023 dan itu udah cukup lama berarti ya Pak ya. Ya lumayan lah, tapi nggak selama 10 tahun ya. Iya, tapi kan kecil-kecil cabai rawit kan Pak Mazian ini ya. Insya Allah begitu. Nah, kalau untuk jumlah mahasiswanya sudah berapa sih Pak? Dari gini, yang ada sekarang itu mahasiswanya 2024-2025. Ya. Angkatan 24 sama angkatan 2025. 2023 alhamdulillah semua lulus 100% Wah, di mantap. 3 semester. Wih, Karena ilmu hukum 1,5 tahun. ya, untuk S2 itu kan memang dari kementerian itu kan minimal adalah 3 semester atau 56 SKS. Ya. Nah, kebetulan waktu itu 54. 54. Nah, waktu yang angkatan 2023 itu masih 54. Oke. Nah, itu sudah bisa selesai di semester 3. Wih, cepet ya Pak ya? Alhamdulillah seperti itu. Wah, berarti bisa lulus Memang cepet nih di sini. kurikulumnya memang didesain sama seperti di S1 itu kan selesai di semester 7 sebenarnya. Iya, bisa ya di skema seperti itu. Iya. Oh, oke. Berarti sudah ada dari tahun 2023 sudah lulus 100%, 2024 dan 2025 ini sudah ada berapa mahasiswa yang aktif berarti? Yang aktif sekitar 50, untuk 24 itu sekitar yang masih menyelesaikan, jadi masih proses nih. Itu separuhnya. Jadi kalau sekarang mungkin total 20-an mungkin ya. ya sekitar segitu. Segitu ya? Kalau yang angkatan 2024. Wah. Sebenarnya tinggal tesis sih. Nah itu, tapi kan pada sibuk tuh. Itu godaannya tuh besar Pak memang Pak kalau untuk tesis Pak. Itu saya aja susah. Ya. Tapi ini saya salut sekali kalau bisa lulus cepat. Berarti memang didukung oleh Unesa sendiri juga di S2 Ilmu Hukum. Nah, itu kalau untuk ini langsung deh. Sebelum kejauhan ke situ, tapi S2 Ilmu Hukum itu kan banyak Pak di Indonesia ya Pak ya. Nah, kalau di Unesa sendiri tuh ada nggak keunggulannya tuh seperti apa sih Pak? Keunggulannya kami memang ingin menyelaraskan dengan kekhasan dari universitas, seni, terus disabilitas sama olahraga. Nah, kebetulan kalau disabilitas dan seni, mungkin disabilitasnya agak jauh dari kami. Karena meskipun itu ya terkait dengan HAM, tapi agak jauh. Nah, yang dekat itu seni dan olahraga. Wah. Tapi kalau seni, kan teman-teman Fakultas Bahasa dan Seni itu lebih jago. Kami hanya bukan hanya ya, kami mengemasnya itu dari sisi legalnya. Nah, olahraga ini kami melihat di fakultas itu menarik nih. Menariknya apa? Ini sesuatu yang baru. Iya sih Pak. Gimana itu Pak? Hukum dan olahraga gimana? Ya, maksudnya bukan olahraganya, tapi keolahragaan. Keolahragaannya. Betul. Jadi kalau olahraga itu kan kita geraknya. Tapi kalau keolahragaan itu terkait dengan ilmunya. Nah, keolahragaan di sini hukum itu sebenarnya, misalkan nih, saya ambil contoh ya. Kami saat itu kenapa berpikir, oke, kita keolahragaan. Misalkan pemain bola misalkan, kita kan punya Marcelino, punya siapa itu anaknya Bejo almarhum itu, Ahmad Rianto. Itu kan mereka pemain, mereka butuh kontrak. Nah, kontraknya itu di kami. Gimana mau nyusun kontraknya, gimana mereka harus terproteksi dari kontrak. Terus misalkan kontrak itu misalkan ada asuransi, di kami ada hukum asuransi. Jadi untuk pemain misalkan bola tadi ya, apa nih yang perlu diasuransikan? Kaki. Kaki kalau part patah. body itu berarti ya Pak ya? Betul.
Jadi itu bisa masuk pada hal-hal yang mungkin bisa masuk diasuransikan. Nah itu harus terstate. Terus kemudian yang kebetulan ini nggak apa-apa nih ya ke saya ya. Boleh nggak apa-apa. Loh nggak apa-apa Bang. Iya enggak. Maksudnya gini, saya pernah menulis itu tapi terkait dengan ini citra. Citra, oke. Jadi Seperti apa itu? wajah. Oke, wajah. Nah, wajah atau siluet kayak misalkan Ronaldo itu kan punya khas kalau nyetak gol, siu. Nah itu merek. Oh Nah iya. itu ada itu di kami itu kami bahas di situ. Jadi intinya memang hukum keolahragaan ini pada intinya bukan fokus pada satu titik tidak, tapi secara komprehensif. Dari jaga keseluruhan. Iya sih Pak, karena memang di bidang olahraga itu kan Indonesia sering berprestasi, tapi ada celah-celah yang membuat itu tuh tidak bisa long last gitu untuk para atletnya begitu kan, dari kesejahteraannya juga dan dari ya hukumnya tadi itu juga kan untuk melindungi dia gitu kan Pak ya. Dan saya baru tahu loh Pak kalau ada hukum keolahragaan dan itu malah digagas sama UNESA berarti ya Pak ini. Betul. Ya, jadi pioner berarti? Insya Allah begitu. Mungkin kalau nomor satu mungkin ada yang sudah jadi pioner karena kebetulan pada saat itu kami beberapa teman di Fakultas Hukum itu mengikuti webinar dan kebetulan salah satu perguruan tinggi di Bandung itu sudah langsung bukan kontrak ya, langsung praktek dengan Persib. Oh. Nah ini kami tuh berusaha untuk mau ke arah misalkan mau ke dengan Persebaya, mungkin dengan yang klub-klub yang lain di Jawa Timur, SSB gitu kan ya. Betul. Kita kan juga deket banget tuh teman-teman FIKK kan juga. Betul. punya. Kita juga punya UNESA FC juga kan Pak ya. Iya. Nah itu mungkin akan digagas ke sana berarti. Kontraknya itu terus mungkin penyelenggaraannya itu seperti apa, hukum legalitasnya penyelenggaraannya seperti apa. Nah itu bahasan di hukum keolahragaan antara lain seperti itu. Oh, berarti memang keunggulannya di UNESA itu S2 ilmu hukumnya ada membahas tentang keolahragaan tadi itu ya Pak ya. Dan memang itu masih rare gitu ya Pak ya, masih jarang. Rare, ya. Ya kan jarang banget. Rare banget. Karena memang kan keunggulan kan keunikan unique selling point-nya tuh di mana kan Apalagi itu. kan sekarang ada olahraga mau dibuat industri. Iya, Nah, benar-benar di situ sport industry. apapun ya. Jadi bisa dari pemain, bisa dari klubnya. Klub itu kayak misalkan UNESA nih punya merchandise. Iya, betul. Nah, klub itu kan juga punya merchandise. Misalkan Persebaya yang sudah ada. Ya, Nah, Persebaya Store itu. desainnya ini karena kebetulan saya juga background saya HKI, hak intelektual. Oh, oke. Jadi saya mengarahnya POV-nya dari situ. Oh, gitu. Iya, jadi Bapak sangat asam garam HKI sudah hafal sekali Pak. Mudah-mudahan ya. Karena kan langit masih ada langit. Oh iya. Aduh, merendah untuk meroket ya Bapak. Oke. Oh begitu. Jadi memang keolahragaan itu bukan berarti tentang hukum dan olahraga gimana, tapi memang banyak aspek yang bisa dijangkau sama hukum ya. Betul. Dalam ranah apapun sebenarnya Pak ya hukum itu kan. Apapun, karena pada dasarnya gini Mbak. Hukum itu ada di sekitar kita. Nah. Jadi gini, hukum itu kan secara pokoknya ada 5 ya. Ada 5 item tuh. Okay. Atau 5 bidang. Ada pidana, perdata, hukum internasional, hukum administrasi negara, sama hukum tata negara. Okay. Nah kebetulan kalau pidana, selama kita tidak melakukan perbuatan pidana, kita nggak akan kena pidana. Nggak akan bersinggungan. Oke. Nah HTN HAN tadi itu berkaitan dengan pengelolaan negara. Oke. Struktur organisasi negara, agak jauh tuh. Agak jauh. Terus internasional. Oke. Sama, internasional juga gitu. Agak jauh juga. Internasional kalau kita nggak ada hubungan dengan teman-teman di luar, bukan negara-negara luar lah ya, atau mungkin ada warga negara asing yang ke kita, hukum internasional sepertinya agak kurang bersinggungan. Oke. Nah, yang paling banyak itu perdata. Perdata misalkan contoh kita jual beli, kita ke Indomaret. Iklan nih. Nggak apa-apa, aman. Mungkin mau endorse bisa. Ke UNESA Coffee, misalkan. Nah itu ada jual beli, ada interaksi, itu ada perikatan, dan itu perdata. Itulah yang kemudian hukum itu sering ada di situ. Olahraga pun demikian. Kita misalkan buat klub, betul. Nggak mungkin nggak ada legalitas. Iya. Itu. Terus kemudian klubnya ini bentuknya apa nih? Badan usaha.
PT, CV atau apa. Nah, ini Ya, kan betul. semua harus ada legalitas. Nah, itu Dan itu ada di hukum. situ. Oh. Jadi sebenarnya Dekat sekali berarti memang. iya, iya. Iya kan? Ya apa ya, kalau saya mau Iya. seperti Tuhan dekat dengan diri kita. Waduh. Nah, itu. Tuhan ada dalam diri kita ya, Pak Betul. ya. Tuhan ada di mana-mana. Hukum pun demikian. Hukum pun di Betul. Oh, gitu. Karena kan hukum Tuhan juga dekat dengan kita. Betul. Hukum ada di mana-mana. Tapi nggak jadi, Pak. Saya nggak ngomong ke situ. Oke. Nah, Pak, tadi kan keunggulan sudah kita bahas. Berarti latar belakangnya itu memang apakah itu untuk sejalan dengan visi misi UNESA atau seperti apa, Pak? Hadirnya S2 Ilmu Hukum di UNESA. Iya, jadi memang visi misinya itu kan kami itu melihat bahwa teman-teman S1 hukum khususnya yang alumni UNESA atau pada umumnya hukum itu banyak banget hukum itu alumni atau lulusan hukum. Betul. Nah, disitulah kemudian ada program S2 itu adalah untuk konsentrasi. Jadi lebih mengerucut, lebih fokus, lebih spesifik. Nah, itu dibutuhkan S2. Iya, benar. Nah, itulah Pakaran kemudian ya, Pak ya. itu yang kemudian kami menggagas, oke, kita sudah saatnya ada S2 di UNESA. Oke. Khususnya di Fakultas Hukum. Oke, S2 Ilmu Hukum dan sudah berdiri sejak tahun 2023 dengan fokus tadi itu keolahragaannya tadi itu ya. Dan memang ternyata hukum itu ada di sekitar kita, tadi sudah dibahas sama Pak Budi bahwa hukum itu dekat tapi juga ada yang jauh juga. Kalau tadi jelaskan tadi ada yang perdata, tadi juga ada yang hukum internasional, pidana gitu. Terus, nah saya nggak lupa nih duanya apa. KTN, hukum tata negara. Hukum tata negara, apa lagi Pak? Hukum administrasi negara. Nih saya nol potol Pak sebenarnya sama hukum Pak. Tapi sebenarnya kita kan juga bersinggungan gitu ya sama hukum. Nah, terus kemudian tadi juga sudah dibahas ya tadi latar belakang, keunggulan, akreditasinya Pak. Seperti apa? Yang S2 kan baru 3 nih. tahun ini. S2. Baik sekali. Baik sekali. Wow, cepet ya berarti ya. Baru 3 tahun padahal. Sekarang tahun ini seolah kami mengarah pada akreditasi internasional. Oh, Untuk internasional. apa? Untuk teman-teman S1 itu supaya bisa untuk fast track. Oh, akan dibuka fast track. Berarti S1 ilmu Iya, hukum tapi harus unggul kan? harus unggul. S1 sudah unggul, nah S2 kemarin ya rezeki masih belum sampai unggul. Karena itu kami mengejar yang akreditasi internasional. Wah. Nah, ini sedang kami susun untuk dokumennya. Sprint ya Pak ya S2 ilmu hukum di UNESA ini kayaknya. Iya, sprint. Cepat sekali. Makanya itulah butuh olahraga. Wah, biar tetap bugar gitu ya Pak ya. Oke, baik. Berarti setelah ini teman-teman yang mau masuk di ilmu hukum UNESA, S2 ilmu hukum UNESA akan bisa nih akreditasinya unggul ya Pak ya. Kalau sekarang insya Allah atau internasional. Malah internasional tadi kan. Mudah-mudahan nanti bisa disubmit dalam waktu yang nggak terlalu lama. Terus nanti di assessment. Nah, insya Allah itu bisa lah. Bisa goal di situ ya. Oke. Pak, ini sebelum kita ke dalam lagi di S2 Ilmu Hukum UNESA, tapi sebenarnya apa pentingnya Pak untuk kuliah master atau S2 Ilmu Hukum di Indonesia? Kan kata tadi banyak Pak sarjana hukum itu Pak. Iya, tadi yang saya sampaikan Mbak. Jadi karena S1 hukum itu sudah sangat terlampau Banyak. Nah, banyak sekali. Banyak sekali. Nah. Maka dibutuhkan satu spesifikasi yang khusus. Iya. Jadi hukum itu kan kayak piramida lah. Jadi S1 di dasar, nanti S2 agak naik sedikit, nah S3 semakin sedikit. Iya sih. Nah, itu yang kemudian S2 itu kenapa? Karena banyak sekali misalkan nih teman-teman yang S1 lulusan S1 mau jadi dosen. Kan sekarang sudah wajib S2. Terus kemudian ada beberapa lowongan loker itu juga hukum nggak cuma S1 tapi butuh yang S2 gitu. Ya, apalagi yang untuk yang ke perusahaan ya. Ke perusahaan itu kan ekonomi bisnis, kebetulan juga salah satu konsentrasi di S2 ilmu hukum, S2 hukum itu juga mengarah ke situ. Iya. Jadi intinya itu kami arahnya itu sebenarnya untuk yang ekbis dan keolahragaan itu arahnya memang ke arah POV-nya bisnis. Oke, memang semua hal itu bisa jadi bisnis ya Pak ya sekarang.
Ya, Iya kan Pak. masih. Tuh, tapi ini kan in a good way, in a good way ya, Ya, in a good way ya. ya kan. Semua tuh bisa ada opportunity untuk jadi bisnis dan kemudian tuh semua hal itu juga perlu didampingi oleh hukum tadi itu. Jadi karena kan memang hidup ada aturannya ya Pak ya, gitu kan. Kalau nggak ada aturannya ya nggak di sini dong berarti. Nah, terus kemudian Pak tentang kurikulum dan pembelajaran yang ada di S2 Ilmu Hukum UNESA itu dikemas seperti apa? Sementara ini kami kemas karena S2, jadi kami kemas hybrid. Hybrid. Betul. Oke. Dan itu kemudian kami pilah jadi 2 kelas. Jadi satu angkatan itu memang ada 2 kelas. Satu kelas yang reguler istilahnya, yang satu untuk kerjasama. Oke. Bedanya ada di mana? Bedanya yang reguler Ya. itu mayoritas kuliahnya di weekdays. Oke. Sedangkan yang apa? Kerjasama itu di weekend. Oke, di weekend. Oke, berarti kelas kerjasama ini buat teman-teman yang sambil kerja tuh kayaknya cocok yang di sebelah situ ya Pak ya? Betul. Yang di kerjasama ya? Betul. Tapi ya kuliahnya Kamis, Jumat, Sabtu lah. Atau mungkin disepakati pada saat nanti sudah jadi mahasiswa misalkan kapan nih kuliahnya? Nah, tergantung dengan Oh, forum di kesepakatan. kelas. Betul. Oh, gitu. Enak ya Pak ya? Berarti bisa sesuai dengan. Fleksibilitas itu adalah diutamakan. Oh, iya sih memang ya. Kalau S2 tuh fleksibilitas tingkat tinggi, nggak kayak Iya. S1 ya Pak ya, Iya. gitu. Karena kan banyak yang juga bekerja ya Pak ya. Betul. Kalau mahasiswanya di hukum. Dan bekerjanya itu kami kemarin ada hakim. 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 Terus apalagi yang angkatan pertama yang lulus 100% dan kemudian tepat waktu itu Iya. itu Keren banget. banyak dari teman-teman Magetan. Oh, dari Magetan. Jadi Pemkapnya Magetan. Jadi kelas kerjasama memang saat itu dan itu mayoritas dari teman-teman Magetan. Jadi luar biasa komitmennya. Nah, ya. Jadi Serogep ya Pak ya. kaget saya lu kok bisa ya? Banyak ya Pak ya berarti? Berapa orang? Aduh, hampir satu kelas. Satu kelas itu satu 15. angkatan 15-20-an. Banyak gitu Pak. Iya, Dan itu bisa 3 tahun semua. alhamdulillah. 3 tahun. 3 semester. 3 semester. 3 semester ya Pak. Alhamdulillah Ya? ya. Wih, keren sih gitu. Komitmennya bagus berarti. Jadi mereka saya salutnya waktu ujian sewa L300 atau HIC. Oh, bareng-bareng ke Bareng sini. sini ujian bareng. Oh, iya sih karena mereka kan jauh ya Pak ya juga ya dari Betul. Magetan. Nah, tapi Pak, kan tadi gue udah bilang itu di 2023, angkatan 2023 itu bisa lulus 100% cuman 3 semester. Nah, itu dukungan dari FH UNESA sendiri tuh seperti apa Pak? Apakah ada jalur-jalur khusus memang Pak kalau untuk biar bisa 1,5? Jalur khusus gak ada, tapi kami membuat strategi khusus. Wah, kayak gimana tuh Pak? Jadi gini, kalau waktu daftar, tentunya kami meminta teman-teman yang calon mahasiswa itu untuk ada draft. Itu kan sudah umum. Ya, Untuk masuk S2 UNESA atau S3 mungkin sudah, itu umum. draft penelitian ya Pak ya. Betul. Nah, itu kemudian kami menstrategikannya di semester 2-nya. Karena semester 1 nggak bisa diapa-apain. Semester 2 itu kemudian kami memainkan dalam tanda kutip positif. Memainkannya apa? Kami langsung meminta teman-teman untuk karena kan di semester 1 sudah ada medpen. Oh, Jadi cepet ya berarti. iya, jadi semester 1 sudah medpen. Medpen. Nah, saat medpen itu kami arahkan, kebetulan saya ngajar di medpen itu, kami arahkan yang diambil atau yang ditulis di selama medpen itu tugas-tugasnya adalah untuk arah tesis. Oke. Nah, begitu semester 2 masuk, kami minta untuk ayo teman-teman kirim, langsung kemudian kami pilah. Saya pilah. Pembimbingnya kan ada 2. Iya. Oh. Untuk magister ini kan ada 2. Jadi saya pilah berdasarkan judul itu. Ini siapa nih yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan bidangnya. Nah, setelah itu kenapa di semester 2? Karena kami ingin publikasi tidak menghambat lulusnya teman-teman. Catat, publikasi tidak menghambat lulusnya mahasiswa karena ada Pak yang kesulitan untuk Karena lama. iya publikasi kan ada waktu 3 bulan 6 bulan Betul, malahan. karena antrinya lama. Betul. Apalagi sekarang kami juga UNESA seluruhannya ya, juga kan ada rekognisi untuk artikel. Nah, siapa tahu mereka nanti teman-teman mahasiswa itu bisa Sinta 2 karena untuk magister itu kan minimal Sinta 2 untuk bisa direkognisi atau ini apa?
internasional, bereputasi internasional. Oh, bereputasi internasional. Nah, itu nanti nggak perlu Tesis. tetap tesis, Tetap tesis. tapi itu untuk berita acara. Oh. Tetap ada tesisnya. pertanggungjawaban, Oke. tapi tahapannya tidak seperti tahapan yang seharusnya. Oke. Itu Lebih yang cepat kami berarti, kemas, Pak. betul. Oh, gitu. Nah, Lalu? nah jadi gini, publikasi tadi ya, publikasi itu kan bisa lama. Betul. Nah, kenapa semester 2 itu sudah diplot? Semester 2 itu kemarin saya cek SKS-nya itu hanya 12 sama internship itu 16. Oh, ada internship-nya. Ada. Nah, itu nanti kita bahas lagi, Pak. Kita bahas tuh internship-nya seperti apa. Ya. Saya penasaran soalnya, Pak. S2 ada internship-nya tuh soalnya nggak semua jurusan prodi, Pak, yang ada kan kayak gitu. Saya nggak ada, Pak, soalnya. Saya nggak. Gitu ya? Iya. Kami ada. Oh ya, nanti aja tadi. Ya, gitu. Ya, jadi karena itu 16, saya mikir gini, kan mereka teman-teman ini harusnya kan 24. Oke. Oh. Dan mata kuliah TA itu, tugas akhir itu kan total semua 20. Oh, dibagi dua. Kayaknya bisa nih. Dan itu fleksibel kan? Iya, 20 itu kan fleksibel, bisa diambil di semester 2 kan? Betul. Saya minta teman-teman coba ambil. Alhamdulillah ada. Manut semua, Pak, alhamdulillahnya. Iya. Loh, nggak semua sih. Oh, nggak semua. Tapi ada yang alhamdulillah bukan manut, tapi punya komitmen untuk selesai cepat. Oh, oke. Sekarang sudah masuk pada tahap SHP. Seminar hasil. Seminar hasil. Oke. Betul. Berarti habis ini sidang ya, Pak ya? Tadi barusan sebelum saya ke sini, beliau datang ke saya untuk, Pak, saya bisa SHP nggak? Oke. Saya jawab, ya bisa aja kalau pembimbingnya oke. Itu aja. Iya. Loh kan sudah 1 bulan lebih tau dari proposal. Iya, ya sudah monggo. Oh, cepet. Tapi publikasimu ya apa? Nah, kayak gitu kan. Kami publikasi sudah tahap akhir, mau disubmit. Berarti nggak harus nunggu LOA ya, Pak ya? Atau gimana? Kemarin itu kalau untuk publikasi ini mudah-mudahan saya nggak salah ya. Salah disemprit nanti sama direktorat. Jadi kalau nggak salah itu gini, publikasi itu memang bukan salah satu syarat untuk lulus, tapi untuk ngambil ijazah. Oh, itu syarat publikasi itu sebenarnya. Jadi sudah usah dipikir, yang penting selesai sampai tahap sidang tesis, publikasi itu nanti sambil jalan. Oh, ya sih. Itu akan lebih memudahkan ya. Betul. Saya tadi lihat ada pertanyaan ya. Ada yang tanya, Pak, bedanya ilmu hukum tentang ilmu hukum dan ilmu politik, Pak. Ya itu kan memang dekat ya, Pak ya. Ilmu hukum dan politik ya, gitu. Tapi ini kalau misalkan saya jawab bisa tepi jurang. Oh. Agak minggir ke tengah aja, Pak. Jangan ke tepi. Gimana itu, Pak? Ya. Hukum memang mau tidak mau itu adalah karena ini hukum manusia. Hukum yang dibuat sama manusia maksudnya. Betul. Maka nggak akan lepas dari politik. Oke. Itu prinsipnya. Iya, bukan berarti politik itu buruk loh, guys. Loh, iya betul. Iya nggak, Pak ya? Loh, belum ya kan? belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Nah, tapi politik itu bisa kemudian mewarnai hukum, tapi harus didasarkan moral etik. Oke. Dan terlepas dari satu kepentingan. Nah, barulah hukum itu bisa ada yang seharusnya. Yang seharusnya dalam arti begini, kalau bagi saya yang seharusnya itu bisa untuk ngayomi atau payung Menjadi semua. payung. Nah, akan jadi problem misal kalau politik apalagi hukum produk politik terus kemudian didasari dengan satu keinginan, kepentingan. Nah, itu bahaya. Sudah bahaya. Itu bahaya karena dipastikan hukum akan menjadi alat bagi beliau. Bukan jadi payung yang mengayomi, tapi yang memayungi satu orang itu saja. Dan kelompoknya. Kepentingan. Betul. Ya, kelompok atau individu tadi. Betul. Ya, Pak ya. Oh, gitu. Ya, jadi memang dekat sekali ya, Bapak ya. Sangat dekat. Jadi ada di kami memang ada politik hukum. Politik hukum. Betul. Ada mata kuliah politik hukum dan waktu saya menyelesaikan itu kebetulan juga teman-teman S3 saya banyak yang ngambil politik hukum. Temanya ya, temanya. Tapi sub-subnya atau konsentrasinya beda-beda. Karena memang sebenarnya kan kehidupan ini juga berpolitik ya, Pak ya.
Dan sama seperti di hukum tadi kan Pak, saling ada memang mereka itu ya Pak ya. Kayak bayangan begitu bukan? Atau berbeda? Ya itu tadi. Pembedanya adalah kembali pada etik dan moralnya. Dan kepentingan itu. Jadi kalau saya ada 3 itu sih, moral, etik, kepentingan. Kalau kepentingan ya namanya orang pasti ada kepentingan. Tapi bagaimana menekan kepentingan ini dengan modal moral dan etiknya. Itu yang agak rare ya sekarang Pak ya. Nah, nah ayo kita bahas kembali lagi ke sini. Boleh silakan minum air Unesa yang menyegarkan ini Pak. Loh. Sehat juga. Iya. Tadi saya mau jawab tentang apa tadi? Tadi IPA ya, apa yang tanya? Nah itu ada sosial media, itu Mas bener, sosial media khusus jurusan pendidikan ilmu pengetahuan alam ada dong. Coba aja cari pendidikan sains. Nah kalau nggak ada pendidikan IPA, berarti pendidikan sains itu ada. Udah lama itu kalau pendidikan sains ya. Oke, kita back to S2 Ilmu Hukum Unesa karena hari ini kita membahasnya seputar prodi S2 Ilmu Hukum Unesa. Ini aku remind lagi bahwa S2 Hukum Unesa ini sudah ada sejak tahun 2023, sudah lumayan lama dan sudah terakreditasi baik sekali, dan ini malah mau menuju ke akreditasi internasional. Lalu di sini juga ada 4 konsentrasi nanti ya yang akan dibahas lebih lanjut. Tadi udah bahas kurikulum dan pembelajaran. Tadi SKS-nya juga udah dijelaskan bahwa ada 56 SKS. Oh, sekarang ada 56. Ya. Oh, berarti untuk selesai di semester 3 itu 56. 56 itu untuk 3 semester atau 1,5 tahun. Jadi kamu kuliah tuh enggak harus 2 tahun kalau di S2 Ilmu Hukum. Gitu. Jadi di sini tuh bisa lulus dengan cepat. Begitu. Lalu cepat tepat dan berguna nanti ya pasti. Tepat untuk MH. Nah, gitu. Oh berarti SHMH gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau tadi 4 konsentrasi studi itu apa aja sih Pak? Tadi pemerintahan, pidana, ekonomi dan bisnis maksudnya. Ekonomi dan bisnis. Terus keolahragaan. Nah, iya tadi juga keunggulannya si S2 Ilmu Hukum Unesa itu adalah di keolahragaan. Jadi hukum itu ada keolahragaan itu ada bidang hukumnya juga guys, karena hukum itu memang ada di setiap hari kita, di setiap langkah kehidupan kita. Waduh, setiap hembusan nafas. Nah, loh Pak, bisa dijelasin sedikit nggak Pak tentang 4 konsentrasi tadi itu Pak? Seperti apa sih nanti kuliahnya tuh kayak gimana sih Pak pandangannya, dan itu konsentrasi diambil di semester berapa? Oke baik. Apa dari awal begitu? Dari awal tadi yang waktu pendaftaran. Oke. Ya itu teman-teman calon mahasiswa itu kan memberikan portofolio berupa calon atau draft yang mau diteliti. Nah itu sudah bisa terdeteksi. Dari 4 itu mana nih, ke arah mana nih nanti. Meskipun nanti dalam perjalanannya di semester 1 di Medpen itu, nah itu nanti bisa beda lagi. Oh bisa beda lagi. Oh bisa pindah berarti Pak di Medpen? Belum, itu kan semester 1 belum konsentrasi. Oh belum. Nah semester 2 sudah konsentrasi. Oh. Jadi di semester 2 itu ada 4 mata kuliah yang khusus konsentrasi. Nah itu udah begitu masuk di semester 2 udah nggak bisa. Nggak bareng-bareng lagi nih. Ya, gitu ya. Jadi ada 4 mata kuliah yang nggak ada yang nggak bisa bareng lagi satu angkatan. Tapi ada 2 mata kuliah yang tetap nanti mereka ketemu lagi. Tetap ada yang pokoknya ya Pak ya. Jadi mereka ketemu lagi. Nah itu misalkan pemerintahan, apa sih kalau misalkan teman-teman ini mau mendalami terkait dengan pemerintahan, hukum pemerintahan, kebijakan publik tapi yang bukan ke arah sosial ya, yang bukan ke arah visipol. Nah itu landasannya, nah ada di situ. Atau mungkin konstitusi. Kita mau melihat atau ingin meneliti terkait dengan putusan MK misalkan, itu di pemerintahan. Oh di pemerintahan tadi. Betul. Terus misalkan nanti karena kan ada KUHP nasional nih. Nah teman-teman mau memperdalam itu, terus gimana ininya, penyelesaiannya, ada problem-problem apa? Nah itu di pidana. Oh di pidana. Ya. Atau peradilan ya Pak ya? Peradilan betul. Sorry, bukan pidana ya, peradilan ya. Hukum peradilan. Saya ngerepek ini Pak. Iya. Saya lupa kerepekan saya. Malah saya lupa sendiri. Ya, jadi peradilan. Peradilan dalam arti ini kalau lebih luas lagi malahan.
Jadi ada peradilan itu kan ada peradilan perdata. Di pengadilan gitu berarti Pak maksudnya? Betul. Jadi ada peradilan perdata, ada peradilan pidana, ada tata usaha negara. Iya. Nah, ini yang mayoritas lah, karena kita punya satu lagi itu peradilan militer. Cuman jarang nih kita jarang. Kita jarang ada apa ya, mata kuliahnya pun juga belum ada untuk itu. Oke. Nah, untuk yang S1 juga makanya belum ada. Nah, itu yang kemudian teman-teman yang mau memperdalam untuk hukum acaranya khususnya, nah ke peradilan itu. Gitu. Ya. Terus kalau yang ekonomi bisnis itu ya terkait misalkan sekarang yang lagi kenceng ini kan fintech. Oh ya, benar. Terus investasi yang virtual kayak Ya, karena blockchain. karena semua serba digital sekarang Pak ya. Ya, nah itu bahasan banyak banget di situ. Permasalahan sekarang kan ada marketplace. Permasalahan marketplace, jadi ada perlindungan konsumen yang nampak di situ, kayak gitu. Sempet rame itu juga tuh kan Pak ya. Banget. Saya ngomongin perlindungan konsumen tuh saya tuh kemarin lihat ya ada salah satu komentar gitu loh tentang pembayaran kris tuh loh Pak. Nah itu kan ada yang bilang kalau misal perlindungan konsumen itu boleh nih konsumen memilih kan Pak ya antara kris ataupun mau tunai gitu kan. Tapi atau dalam kartu satu ya? Atau kartu dalam satu wilayah tapi ini hanya bisa kris gitu kan. Nah itu sempat ada yang membawa pasal ini itu sebenarnya itu benar atau bagaimana Pak? Kalau pemahaman saya, pelaku usaha itu harus memberikan hak kepada konsumen. Oke. Misalkan pembayaran, nah harus diberikan hak itu. Oke. Tapi gini. Tidak boleh dikotakkan. Gitu. Kita kembali lagi. Kalau kita nggak punya kris, di situ nggak ada, ya udah cari yang lain. Kita berhak memilih Akhirnya kan. kita berhak untuk memilih. Kalau misalnya nggak ada, ya sudah. Ya sudah. Mungkin ada apa itu namanya produk penggantinya. Nah udah cari aja produk pengganti yang mungkin kira-kira menawarkan pembayaran yang kita bisa gitu ya. Jadi nggak perlu rame, nggak perlu yeping Pak berarti. Betul. Nggak perlu kemudian dalil-dalil ini norma ini enggak lah. Oh gitu. Kan mungkin dia mau ngasih tahu, saya belajar hukum loh Pak gitu mungkin ya Pak. Iya sih, tapi nggak kayak gitu. Nggak gitu ya Pak ya. Oke. Aduh. Saya nggak mau menuju tepi-tepi jurang lagi Pak. Nah kita mau kembali lagi ke tengah Pak. Nah tadi kan sudah dijelaskan kurang satu Pak tadi mungkin dibahas lagi Pak tentang keolahragaan itu seperti apa nantinya. Ya tadi keolahragaan itu sebenarnya kami melihat bahwa olahraga ini arahnya ke industri. Ya betul. Jadi sudah mulai karena gini, karena kebetulan saya pecinta sepak bola. Aduh. Jadi POV-nya itu selalu sepak bola. Oke. Kenapa? Karena saya melihat saya pribadi ya, bukan dengan atas nama teman-teman yang menggagas ini ya. Jadi pada saat itu kami memang ngusulin gini Mbak. Ini kayak Persebaya lah. Persebaya dulu itu kan punyanya Pemkot. Iya. Pendanaan itu kan dari APBD. APBD betul. Terus kemudian setelah disatukan Galatama dan Perserikatan itu zaman sahur sepuh gitu. Ini disatukan, akhirnya APBD nggak diperbolehkan masuk. Akhirnya kan mereka klub-klub dikelola kan sendiri. Yang apa ya, yang Perserikatan ya, itu harus membiayai diri sendiri. Nah, apakah hanya tiket? Kan enggak. Ya. Nah, akhirnya dia harus jadi industri. Dia harus jadi badan usaha. Betul. Badan usaha secara konsep itu kan harus ngambil keuntungan. Dia berdiri PT ya terutama. Apapun lah badan usaha itu konsepnya kan harus mencari keuntungan. Nah, sekarang gimana tuh cari keuntungan? Jualan. Betul. Yang paling gampang jualan. Jualan apa nih? Ya kan itu. Merchandise. Betul, tiket. Tiket pasti. Tiket pasti ya. Tapi problematik di sini teman-teman klub itu stadionnya sewa. Jadi kan ada budget untuk sewa. Iya, karena belum punya home base ya Pak ya. Ya home base-nya sewa itu. Oh iya. Oh iya sih. Betul. Oke. Home base-nya sewa itu. Nah, tapi nggak punya sendiri. Nah, sendiri pun nanti juga repot karena harus maintenance. Iya. Nah, betul. Apa yang kemudian nih merchandise ini ya tadi saya sampaikan karena POV saya itu adalah HKI. Di sini banyak nih. Misalkan
desain gelas, desain tumbler, desain kaos, terus kaosnya sendiri. Nah, itu bisa dijual. Oh, iya sih. Dan kalau misalkan nih teman-teman bonek ya, misalkan yang Surabaya aja lah, itu cinta sama Persebaya, harusnya nggak beli produk yang KW. nah, Nggak beli produk KW itu berarti kamu mendukung klubmu, guys. betul. Ya, Pak ya. Kalau di Unesa belilah yang ada merchandise Unesa. Nah, Unesa Merch itu Betul. membangun Unesa berarti. Ya. Tapi nanti ada ngiyeping, Pak. Oh, kan aku udah nah, gitu-gitu loh, Pak. Jangan. Enggak ya, Pak ya? KW ya. KW memang murah. Tapi itu tidak membantu. Tidak membangun itu ya, Pak. Tidak membangun apa yang kita cintai. Betul. Kita cinta Unesa, beli di situ. Karena Loyalty kan, Pak ya. ya, terus kemudian kalau Persebaya misalkan ya di satu di tokonya itu. Di store-nya itu. Betul. Makanya kalau beli jersey atau apa-apa itu jangan bangga kalau kamu belinya itu murah gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Tapi kamu tuh harusnya bangga kalau Akhirnya gini, Mbak. Kalau memang mau dibeli yang ori, ya jangan mahal. Iya betul Iya sih. kan? Ya itu juga jadi polemik juga sih, Pak ya. Ini ya kita balik lagi ke sini ya gimana. Iya. Nah, oke. Nanti malah kemana-mana. Karena saya tahu jersey bola itu mahal banget ya, Pak ya, apalagi yang apa Karena pemain itu yang dipakai pemain. Makanya yang replika. Nah, itu yang harus ditekan ya itu ditekan. produksinya. Jadi bahannya itu jangan yang sama seperti bahannya yang pemain. Kalau pemain kalau mau beli, wih, gimana ya rasanya kalau pakai yang pemain adem? Kan memang adem, ada ventilasinya kan kalau yang pemain itu. Nah, itu monggo. Tapi kalau yang mau mau bertarung sama yang KW, nah ya udah bikin produk yang ditekan, desainnya kan mereka udah pasti punya legal ya, legalnya udah pasti lah. Betul. Secara hukum pasti, brand pas aman lah. Ya udah. Jadi buat segmentasi Tekan dua aja. gitu ya, Pak Betul. ya, maksudnya ya. Biar tidak ada yang membuka sendiri gitu, maksudnya keran-keran itu kan, Pak Betul. ya. Biar jadi satu keran begitu. Apalagi beliau pakai Mills ini, saya jadi kepikir Kelme. Iya. Ditunggu. Biar Pak capek kayaknya itu, Pak. Apa? Betul. Paling Oke. murah. Tapi mahal Mas Ian, Mas. Nggak Paling paham mahal. saya nih kalau bola, saya nggak paham juga. Nah, tadi udah kita ngomongin tentang konsentrasi studi. Terus tadi Bapak udah bilang kalau di semester 2 itu ada internship. Nah, S2 itu kan jarang Pak ya di internshipnya itu kayak gimana tuh, Pak? Kalau untuk S2? Gini, internship di kami itu kami kelola karena banyak teman-teman itu kan yang sudah kerja ini sempat mau nanti akan ada anggota kepolisian, Oh, terus ada kemarin tuh jaksa, ada hakim juga. Jadi kami melihat kami meminta atau mengarahkan teman-teman itu internship di tempatnya beliau bekerja. oke. Itu bentuknya seperti apa Pak berarti? Implementasi dari Mungkin hampir sama dengan teman-teman yang magang biasa. Jadi misalkan mereka teman-teman ini punya atau menghadapi problematik kasus misalkan. Oke. Ini untuk yang ini ya. Sudah apa, bekerja. Betul, bukan yang di kejaksaan ya. Yang di kejaksaan, misalkan, oke. atau kehakiman. Misalkan hakim tadi. Kalau teman-teman mahasiswa yang kerja jadi hakim, mereka bisa membuat report magangnya. Nanti tentunya ditangani oleh ketua pengadilan. Oke. Karena sebagai pimpinannya beliau-beliau. Ya. Nah, atau sepengetahuan ketua pengadilan lah ya. Nah, itu nanti teman-teman itu akan membuat report ini sedang menangani kasus apa. Oh gitu. Betul. Buat berita acara kayak gitu ya Pak berarti Pak? Atau Bukan gimana? berita, seperti makalah. Oh, Jadi makalah. latar belakang itu isinya adalah misalkan kasusnya, terus kemudian mau fokus apa nih? Ya itu di rumusan masalahnya. Terus kemudian apa? Berikutnya gimana Oke. menangani itu. Berarti menceritakan pekerjaannya secara ilmiah. Betul. Oh, Dan dengan kalau itu bagus dan ditulis secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, itu bisa menjadi pengganti tesis. wow. Gitu. Enak ya Pak? Itu. Enak ya, jadi kayak sekali dayung 2 pulau terlampaui Betul. gitu ya Pak ya? Iya, jadi plusnya bagi teman-teman yang bekerja khususnya yang di bidang hukum itu di situ. Terus gimana kalau yang di luar bidang hukum misalkan? Ya. Ada. Oh ada? Ada. Dan kami memang
untuk periode ini kami memang membuka keilmuan dari non hukum. Nantinya akan kami selaraskan dengan program matrikulasi. Mungkin 1 atau ya paling lama 1 bulan lah. Lama ya Pak ya? Paling lama. Paling lama. Selama-lamanya itu 1 bulan. Oke. Apakah 1 minggu bisa? Bisa. Tapi nanti tergantung ininya. Kemampuan mahasiswanya juga ya. Betul. Soalnya kan saya tahu matrikulasi itu pusing Pak. Kan dimampatkan karena kayak orang yang bukan linear di bidang itu terus kemudian masuk di S2-nya itu harus dimampatkan gitu kan Pak ya soalnya. Karena beberapa ini ada yang masuk dari HI. Hubungan internasional. Wah, berarti memang ini all major Pak untuk S2 ilmu hukum atau harus Boleh. Kami beberapa membuka untuk itu, untuk fleksibel. Nah, supaya mereka karena gini, kebetulan waktu beberapa satu angkatan kemarin itu ada yang masuk ya. ke ini kalau nggak salah dari ekonomi. Ekonomi. Heeh. Wow, pusing juga loh Pak ekonomi Begitu itu Pak. masuk, memang waktu saya kan kebetulan ketemu sama teman mahasiswa ini di Medpen. Oke. Begitu presentasi kelihatan, Pak, Mas dari mana dulu? Dari ini Pak. Oh ya wes. Oh ya. Oh ya oke. Kelihatan berarti ya Pak ya. Oke, Kalau ya. Hah? yang bukan murni hukum, anak murni hukum tuh akan terlihat. Kelihatan. Jadi meskipun katanya hukum itu enteng itu kelihatan. Saya enggak Pak. Saya Oh, tidak enggak ya? menganggap itu hukum tuh enteng. Hukum itu pasti kayak banyak banget Pak yang diajarin kan Pak ya. Meskipun tuh teori, tapi itu susah menurut saya. Kalau bidangnya banyak. Jadi kami aja perdata, karena saya kebetulan di departemen perdata, di kami itu terklaster banyak. Nah, itu Pak yang makanya bilang saya hukum itu sulit, guys. Meskipun itu cuman gitu tuh. Enggak, satu kata aja salah itu Iya betul. penuh makna kan Pak ya. Betul, Di pengadilan tuh kita memperdebatkan satu kata bisa ya Pak ya. Nah, itu kan dalihnya pengacara Kita biasa ya Pak. bisa itu aja juga bingung, salah tuh bisa. Kan dapat. Bisa itu kan ular. Bisa loh. Kayak gitu loh maksudnya guys. Makanya kayak saya tuh baru paham ketika ya pas ada mata kuliah itu Pak ngobrol tentang ilmu tentang komunikasi politik kalau nggak salah itu ngomonginnya. Nah itu dibahas tuh sama dosen saya Pak, pasal-pasalnya itu mengapa tuh dia tuh ngomongnya itu mencakup atau menghubungi, meliputi itu beda maknanya gitu. Saya cuman terdiam Pak. Nah itu kalau mau memperdalam itu tadi itu ada di hukum administrasi negara sama HTN. Tata negara sama HTN ini seperti saudara kembar. Kalau bagi saya ya, mungkin teman-teman yang Bapak Ibu dosen yang lihat ini mungkin salah tuh Budi itu. Kalau saya pribadi dua ini seperti saudara. Pinang dibelah dua mungkin Pak. Mungkin maksudnya Bapak. Boleh. Bisa ya? Karena yang satu itu lihat struktur organisasi negara. Tata negara tadi. Yang Han ini bagaimana strukturnya organisasi di HTN ini bekerja. Jadi ini bukan pilihan di belah dua tapi ya saudara aja. Iya betul. Karena memang skupnya berbeda tadi tuh Pak ya. Oke. Nah itu menarik sekali memang ya. Berarti memang tadi sudah dijelaskan bahwa S2 Ilmu Hukum UNESA ini juga membuka peluang untuk semua jurusan ya Pak ya. S2 Ilmu Hukum itu. Lalu nanti kalau nanti aku nggak paham gimana, aku dari katakanlah saya dari program pendidikan gini. Ada yang namanya matrikulasi. Jadi di situ Anda akan dipahamkan di situ selama mungkin tadi paling lama 1 bulan ya Pak ya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya nanti aku pusing gimana, ya belajar. Kan S2 harus belajar memang ya Pak ya. Nah, bedanya S1 dan S2 itu memang kita harus belajar mandiri, betul. Betul. Nah, ada matrikulasi itu untuk mempermudah. Nah, jadi kayak dikasih poin-poinnya loh. Nanti kamu jelajahi sendiri, kamu belajar sendiri. Tapi gini Mbak, kalau misalkan teman-teman dari pendidikan misalkan mau S2 gitu, terus kebetulan nih mereka misalkan UNESA kan punya pendidikan kewarganegaraan. Ya PKN, betul. PKN. Divisi Pol. Bisa langsung. Oh bisa langsung. Bisa. Karena kan di PKN itu di PKN ada irisannya. Itu ada irisannya. Oh. Jadi teman-teman, karena kebetulan kan kami waktu sebelum jadi FH, saya pribadi itu kan ada di situ. Bisa, betul. Ya, jadi saya kebetulan ada di PPKN itu, terus kemudian jadi prodi hukum, kemudian jadi fakultas ini. Nah, PH yang jadi dasar dari dari keilmuan hukum
ada di PPKN. Oh iya, memang kan mereka mengajarkan tentang kewarganegaraan itu dalam skup yang luas ya Pak. Betul. Ya. Gitu, makanya harus tahu dasar-dasar tadi itu. Betul. Semua ilmu tadi itu ya. Oh berarti memang jurusan-jurusan tertentu. Kalau ilmu politik Pak, apakah bisa langsung? Ilmu politik kan agak jauh. Agak jauh ya. Agak jauh. Oh berarti tadi bener ya tadi yang katanya Bapak. Karena politik jadi ilmunya kan, nah itu kan agak jauh. Paham. Oke, berarti yang bisa beririsan dekat itu tadi PKN, IPS? Jauh Mbak. Jauh ya masih ada ya. Oke. Gak bisa, jadi hanya PKN aja guys. Nah. Misalkan SIK bisa. SIK itu apa Pak? Sarjana Ilmu Kepolisian. Polisian. Oh. Masih bisa. Oh, berarti itu yang dari ini ya, dari Akademi Polisi gitu ya. Oh gitu. Oke. Nah Pak, kalau yang nggak kerja Pak, yang anak S2 di Ilmu Hukum UNESA nggak kerja, untuk internship apakah disediakan UNESA atau mencari sendiri? Biasanya. Kebetulan mencari sendiri. Oh mencari sendiri. Ya. Oh, berarti paling sama teman-temannya yang udah kerja itu mungkin Pak ya, bisa ya gitu. Oh. Bahkan kemarin ada yang lucu nih, internship. Gimana itu Pak? Pak, saya tuh punya usaha, jadi wirausaha. Oke. Jadi sarjana hukum, wirausaha sama kakaknya nih. Oke. Apa Mbak? Pet shop. Wah langsung Mbak. Loh, bisa tak Pak? Bisa. Kan pet shop itu kan nanti nerima pasien, bisa kan jualan ya. Terima, mungkin ada dokternya untuk ini, ada Pak, ya udah. Kan nanti kan pasti ada legalitasnya, nitipkan iya kayak kucing anjingnya, atau anjingnya. Itu, oh iya benar. Itu bisa tuh. Oh bisa. Bisa. Oh, jadi saya kira makanya tadi itu harus ribet gitu enggak ya Pak ya? Hukum itu dekat dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita sedikit tahu atau mungkin paham lah ya atau oh ini bisa nih. Tapi kalau yang bingung, wah ribet. Saya mengira hukum itu kayak besar sekali gitu, yang ribet sekali, yang tatarannya tuh negara. Kalau besar lain. enggak, luas. Okay. Kalau besar enggak, berat enggak terlalu. Karena Bapak orang hukum. Makanya Bapak bilang enggak berat. Enggak juga. Oh gitu. Enggak juga sih. Waktu saya mau belajar hukum itu yang bikin berat hafalan. Ternyata bukan. Apa itu Pak yang berat? Bukan. Saya masuk itu, saya kiranya hafalan tuh yang bikin berat. Ternyata enggak. Ternyata yang diperlukan adalah logika. Oke, betul. Sama kita melihat itu utuh. Melihat permasalahan itu utuh. Betul. Enggaknya dari POV satu aja, tapi dari beberapa sudut. Nah, itu sebenarnya. Itu nalarnya itu guys harus jalan. Nalar ya? Iya. Menalarkan itu tuh harus jalan gitu ya. Karena memang kalau melihat suatu masalah di hukum itu tidak boleh dari satu sisi, harus segala sisi biar semuanya itu terlingkupi dengan baik gitu ya. Oke Pak, di sini ada beasiswa nggak sih Pak di S2 ilmu hukum itu? Ada. Okay. Khususnya teman-teman yang fresh graduate dan itu alumni UNESA. Oke. Kalau fresh graduate bukan alumni UNESA, apakah juga berlaku? Dari universitas? Dari luar UNESA? Dari luar masih, kita nerima. Kayak LPDP itu nerima. Oke. Yang paling banyak diterima selama ini apa Pak? Dari LPDP mungkin atau dari mana? Sekarang beasiswa dari fresh graduate itu sebentar. Fresh graduate gitu ya. Pemuda Tangguh Surabaya ada nggak Pak? S2 ilmu hukum? Yang 2 angkatan ya? Belum. Yang angkatan 2023 beasiswa dari APBD. APBD-nya. Yang Magetan tadi itu ya. Iya. Magetan juga ada putra daerah itu. Setahu saya di S1 UNESA Magetan tapi. Nah, terus kemudian kalau tadi kan adanya internship itu kan pengalaman lapangan berarti kan untuk para mahasiswa. Itu kenapa penting sih Pak? Kan di ilmu hukum sendiri itu kan banyak yang sudah kerja juga. Kenapa kok masih tetap perlu adanya internship gitu? Baik, ini untuk yang sudah kerja atau yang belum? Keduanya boleh. Ya, jadi kalau yang sudah kerja itu kan gini, mungkin kalau yang kerjanya di bidang hukum itu makan sehari-hari. Ya. Nah, untuk internship yang kita fokuskan itu adalah pada dasarnya itu memang untuk teman-teman yang nggak bekerja di bidang hukum. Tapi apakah itu kemudian teman-teman yang di bidang hukum tidak melakukan internship? Tetap melakukan. Tetap harus. Ya, tapi itu tadi kita sesuaikan, kita modifikasi internship di kami itu. Kalau teman-teman yang sudah bekerja, coba dicari di tempat bekerjanya itu yang terkait dengan problematik hukum. Nah itu yang kemudian dibuat laporannya
mereka itu apa keterlibatannya di situ. Oke. Terus mereka berargumentasi hukumnya seperti apa. Nah, nanti dibuat legal opinionnya di situ. Oke. Lalu untuk prospek lulusan sendiri di S2 ilmu hukum UNESA itu seperti apa, Pak? Sudah terlihat prospek lulusannya mungkin? Ya, tentunya gini ya. Kami memang profil lulusan itu arahnya ke akademisi, Oke. ke peneliti, terus ke APH, aparat penegak hukum, lalu lawpreneur. Oh, lawpreneur. Lawpreneur itu macam-macam. Oke. Jadi bisa jadi konsultan. Apalagi kalau tadi ya keolahragaan itu arahnya bisa jadi nih nanti suatu saat kita punya konsultan keolahragaan, hukum keolahragaan. Iya, karena kan akan mau jadi industri dari itu Betul. Pak ya, sport industry. Saya tuh bayangin gini, nggak hanya kaya pemain tuh nggak hanya kaya pada saat bermain. Betul. Jadi gimana mencetak pemain atau atlet kita itu kayak Ronaldo, David Beckham dan sebagainya. Jadi masa Atau mungkin Michael Jordan lah. Yang legend ya untuk di basket ya. Jadi sampai sekarang sepatu itu dengan siluetnya beliau itu masih bisa. Itu digandeng sama Nike. Dan itu royalti bagi beliau. Iya sih Pak, kita Yang kan nggak juga putus. punya banyak pemain bintang yang bisa dicetak Betul. seperti itu sebenarnya Pak ya, Iya. tapi tidak dilakukan Mas Ian ya. Betul. Mungkin semoga kedepannya akan bisa lah kita. Apalagi ini Seperti dulu itu. nggak tahu ya kalau Mbak ini nggak ingat Haryanto Arbi Aduh, bulu tangkis. oh saya tahu Susi Itu Santi itu Pak. siluetnya. Susi Santi waktu nerima bola misalkan. Itu kan ada siluet yang khusus. Iya betul. Nah, itu misalkan bisa tuh Iya. masuk di brandnya dia. Itu Tapi bisa sebenarnya. iya, tapi filmnya aja tuh Pak yang udah ada kan Susi Susanti itu kan diangkat di layar lebar. Betul. Nah itu, tapi Ya, masih belum ke produk-produk yang tadi itu Pak. Kalau film kan terlalu besar ya gitu loh. betul. Produk-produk kayak merch itu loh Pak yang masih Film belum itu kalau bagi saya gini, begitu tayang, selesai. tonton selesai. Paling happening 1 tahun aja gitu Iya. ya Pak ya. Kalau Kecuali merch kan long last gitu ya. Gitu. Oh, oke. Apalagi kalau yang misalkan kayak Susi Santi, terus apa lagi? Misalkan, ya sekarang misalkan kita punya legend itu bola tuh, misalkan Bejo Sugiantoro. Apa yang bisa dijual dari beliau? Nah itu yang mungkin bisa untuk diangkat. Tapi masalah itu kan produk-produk yang brand-brand dalam negeri ini mau nggak untuk ngangkat itu? Itu Pak. Kan konsumen kita sukanya yang luar negeri Pak. Budaya kita tuh sangat budaya yang mengagung-agungkan luar negeri Pak gitu Iya, loh. Lokalnya nah masih itu. kurang, lokal mahal sedikit Lokal pride-nya masih dikomen. kurang, Lokal pride-nya iya. masih kurang. Lokal bayar ini loh Pak. Misal katakan sepatu nih Pak ya. Satunya 1 juta. Lokal jual 1 juta. Itu dikomen Pak, bisa-bisa Oh, tuh Pak. iya. Lokal kok 1 juta sih? Ya, gimana ya? Padahal nggak tahu itu untuk risetnya seperti apa. Iya, padahal kan itu ya gimana lokal tuh bisa jadi global kalau nggak didukung gitu loh. Setuju. Aduh, saya kok jadi yapping. Nah, Pak, terus kemudian tadi menurut Bapak sendiri kebutuhan tenaga kerja di bidang hukum di Indonesia itu akan selalu naik karena kan katanya gaji hakim akan dinaikkan, Pak. Gitu. Oh ini yang di bidang hukum ya, yang kerja di bidang hukum ya. Apakah trennya tuh akan naik terus atau Pada bagaimana? saya gini, teman-teman yang kemudian masuk S2, khususnya misalkan S2 hukum, akan punya satu kekhususan kompetensi yang mungkin beda dengan yang lain. Nah, kekhususan itulah yang kemudian menjadi nilai tambah. Oke. Nah, itulah yang kami jual di situ. Itu yang kami tawarkan Betul. untuk teman-teman teman-teman calon mahasiswa atau teman-teman yang sudah jadi mahasiswa, itu yang menjadi nilai jual bagi mereka. Oke. Jadi kekhususan itu. Nah, kalau misalkan yang non gimana, misalkan non hukum gimana? Ya dengan misalkan meneruskan di S2 kami, mereka akan mendapatkan hukum itu bisa loh ya, fun seperti ini. Iya, betul. Jadi Pandangan-pandangan itu ya Pak. betul. Jadi mungkin saya salah ya. Jadi hukum bisnis atau pondasi dari hukum olahragaan yang bisnis tadi dan hukum ekonomi dan bisnis itu kami melihatnya ini kalau bisnis itu harus fun. Bagi kami harus fun. Apa? Selain ya harus seneng. Kalau nggak seneng kita nggak bisa untuk ngambil itu. Nggak enjoy gitu ya Pak. Nah ya kita harus enjoy. Oke. Jadi memang nanti trennya pasti akan tetap dibutuhkan oleh pasar kerja. Sangat ya Pak Sangat. ya.
tergantung individunya aja nih mau berkembang atau tidak berarti ya Pak? Betul. Karena gini ya itu tadi ya karena lulusan hukum itu kan sangat super banyak sekali. Betul. Jadi itulah yang kemudian setiap SDM yang lulusan hukum harus ngegas dan aware pada dirinya sendiri. Ya, karena bekalnya sudah banyak sekali ya Pak ya, dan hukum itu juga ada di setiap lini di kehidupan kita sebenarnya Pak ya. Dan itu bisa jadi potensi sebenarnya untuk apa ya, diri dikembangkan di situ kayak gitu kan. Juga ada lawpreneur juga dan ada hal-hal lain, apalagi tadi adanya pandangan industri olahraga nantinya. Makanya di S2 Ilmu Hukum UNESA ini ada yang namanya kepakaran tentang keolahragaan di bidang hukum. Nah, itu juga bisa jadi bekal yang bisa nih buat kedepannya itu tadi mimpi adanya sport industry di Indonesia gitu. Nah Pak, kalau untuk cari-cari info lebih lanjut tentang S2 Ilmu Hukum kemana Pak? Pertama ke admisinya UNESA. Oke. Admisi.unesa.ac.id. Untuk second ininya, untuk second informasinya bisa ke laman kami. Oke. Melalui portal fh.unesa.ac.id. Oke, fh.unesa.ac.id, fh.unesa.ac.id atau di admisi.unesa.ac.id. Terus Pak, kalau masuk di FH Unesa atau di S2 Ilmu Hukum Unesa ini itu ada uang pangkalnya nggak sih Pak buat S2? Ada, aman. Nggak ada uang pangkal? Hanya UKT. Hanya UKT. Itu berapa Pak UKT-nya? 8 juta. 8 juta. Itu berangsur nggak sih Pak? Wah, saya itu tergantung dari Oke. Saya di sini saya nggak ikut-ikut. Oh gitu, ya benar. Jadi udah cuman 8 juta loh guys. Coba kamu cek ya ke S2 lain itu murah. Iya. FYI itu murah loh ya. Itu kalau UKT-nya anak S1 aja itu murah. Sekarang UKT anak S1 coba dicek berapa. Ya. Itu kalau untuk S2 itu 8 juta itu sudah sangat murah gitu ya. Betul. Dan ini sudah akreditasinya baik sekali loh ya, nggak ecek-ecek. Dan ini sudah banyak meluluskan juga dan bisa kamu cuma 3 semester di sini. Ya Pak ya, betul ya Pak ya. Oke, baik. Pak, closing statement dong Pak sedikit untuk teman-teman yang mau masuk ke FH Unesa atau di S2 Ilmu Hukum Unesa. closing statementnya kami tunggu untuk apa? Untuk join, untuk bergabung dengan keluarga besar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unesa. Oke, Segera ditunggu. mungkin. Segera mungkin. Nah, tadi untuk kalau pendaftarannya tetap di admisi.unesa.ac.id ya Pak ya. Oke. Jadi semuanya terpusat di admisi.unesa.ac.id. Kalau misal ada yang mengaku-ngaku masuk Ilmu Hukum Unesa lewat aku aja gitu-gitu. Jangan percaya. Hanya ada di admisi.unesa.ac.id atau di fh.unesa.ac.id. Di situ sudah lengkap syarat dan ketentuannya. Tadi juga sudah di-spill kalau tidak ada uang pangkal, betul ya Pak ya? Tidak ada uang pangkal dan hanya ada UKT saja sejumlah 8 juta. Dan juga ada beasiswa buat kalian yang fresh grade. Jadi bisa 1 semester ya Pak ya? Atau 4? Bahkan 2 semester, berarti 1 tahun. 1 tahun bisa gratis kuliahnya. Wow. Syukur-syukur nanti di 2 semester selesai. Bisa Pak? Bisa. Nanti semester 3 itu tinggal publikasi, nunggu publikasi. Oh, dan itu sudah tidak usah bayar UKT, Ya, sudah bisa dinyatakan kalau lulus. sudah keluar ini ya, sudah keluar LOA-nya untuk selesai, tinggal nunggu publikasi. Tetap semester 3 lulusnya. Oh, hanya menunggu itu saja ya, dan itu bisa wisuda nantinya. Bisa, tapi tergantung publikasi kan. Ya lagi. Saya speechless Pak, 2 semester kuliah S2 gimana itu beratnya. Oke deh, baik. Itu sangat menarik sekali untuk dibahas ya kali ini. Jadi aku mau remind lagi, hari ini Unesa On Air kedatangan S2 Ilmu Hukum Unesa. Kita sudah membahas dari awal tadi tentang keunggulan di S2 Ilmu Hukum Unesa itu apa sih? Ternyata di S2 Ilmu Hukum itu ada tentang keolahragaan, hukum keolahragaan. Itu kayak gimana sih? Itu nanti akan mendorong industri olahraga tanah air. Terus kemudian nanti ada juga 4 konsentrasi studi yang ada di Ilmu Hukum Unesa. Jadi kalian memilih konsentrasi ini tuh nanti di semester 2, betul ya Pak ya? Jadi kalian tuh semester 1 masih bisa menerka-nerka aku di mana ya lebih tepatnya. Jadi nggak dari awal kayak gitu. Jadi nggak kayak salah kamar gitu ya. Dan di sini yang harus digarisbawahi adalah bisa 3 semester aja. Dan UKT-nya cuma 8 juta rupiah tanpa uang pangkal.
Murah ya, murah bukan? Murah. Murah pakai banget. Murah pakai banget. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman yang sudah stay tune di Unesa On Air kali ini, yang sudah tanya tadi. Besok masih ada Unesa On Air lagi di jam 10 dan jam 2 masih bersama dengan teman-teman magister di Unesa. Besok ada manajemen, tapi bukan manajemennya di FEB. Tapi ada manajemen inovasi dan manajemen pendidikan. Nah itu apa bedanya tuh inovasi dan pendidikan? Kalian stay tune aja di jam 10 dan jam 2 siang besok. Oke, aku Ramadhani pamit dan Budi Hermono. Pak Budi, terima kasih banyak sudah datang ke Unesa On Air. Oke, amin Pak. Terima kasih banyak. Ya. Bye-bye. Eva keren. Eva keren.